Pembagian harta harta Gonogini, Gonogini akan ini caranya. direbut pasca perceraian, akan diambil, akan diperoleh, gitu ya. Itu pasca perceraian. Jadi kalau belum bercerai tidak mungkin meminta harta bersama itu kan, tidak mungkin meminta harta Gonogini, tidak mungkin meminta kuasa asuh anak, gitu kan, karena memang dirawat bersama dan hartanya milik bersama. Kalaulah harta itu diperoleh secara bersama-sama. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang harta. Ya, mengatur tentang harta itu dalam 3 bentuk. Harta yang pertama adalah harta bawaan. Ya, harta bawaan ini adalah ketika dia sudah melangsungkan perkawinan. Sebelum perkawinan dia itu bukan lagi merupakan harta perolehan yang didapatkan dari warisan ataupun hibah, bercampur dia. Yang ketiga adalah harta Gonogini ataupun harta bersama. Nah, ini merupakan harta yang harus dibuktikan mengenai pembuktian harta Gonogini dan harta bersama itu, yang kemudian ketika ditemukan maka itu dibagikan secara sukarela kah? Atau memang ketika perdebatan tidak menemukan solusi yang baik ketika pembagiannya secara proporsional, misalnya cerai nih, harta bersamanya hanya berupa 2 unit rumah, gitu ya. Udah ambillah 1 unit rumah dan yang 1 kita sewa, 1 untuk kebutuhan nafkah anak, gitu ya. Kesepakatan masing-masing lah. Gitu, ya. itu kata si istri. Kenapa? Karena 1 rumah itu ingin juga bagian untuk didapatkan terhadap anaknya dan terhadap dirinya juga, mungkin seperti itu orientasi ya. Gitu. Ternyata sama mantan suami tidak mau. Saya pingin satu karena ada 2 unit rumah, 1 untuk kau, 1 untukku, karena spek sama, luas sama, dan berdampingan, misal seperti itu ya. Ketika tidak muncul kesepakatan tentang itu, jalan satu-satunya adalah mengajukan gugatan harta bersama ke pengadilan. Kalaulah dia agama Islam, berada di Pengadilan Agama Pekanbaru. Kalau dia non-Muslim, berada di Pengadilan Negeri, gitu ya. Kalau kedudukan Pekanbaru. Nah, ketiga persoalan bentuk harta tadi, yang pertama adalah harta bawaan, dan yang kedua adalah harta perolehan, dan yang ketiga adalah harta bersama atau harta Gonogini. Yang menjadi sebuah dasarnya adalah ketika di dalam masa perkawinan atau sebelum perkawinan dilangsungkan tidak ada diikatkan pada perjanjian perkawinan. That's why perjanjian perkawinan itu sebenarnya penting ya. Sekarang sudah tren Untuk hal seperti ini. ya, mudah-mudahan minggu depan kita akan bahas. Siap. Harta bersama menjadi konflik yang sangat mendasar pasca perceraian. Maka sekarang ketika pengalaman orang atau kekhawatiran yang akan terjadi kemungkinan suatu saat ketika perkawinannya berakhir lalu meributkan tentang harta, maka akan diselesaikan dengan perjanjian perkawinan.